Ya kalau seumpamanya kalian nggak berani mengajukan pra peradilan, ya sudah, ikuti saja dan tunggu P21 biar nanti buktikan di persidangan. Nah sampai sekarang kita juga tidak melihat kalian itu menggugat penetapan status tersangka itu. Ya harusnya putuskan kalian gugat itu pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan contohnya. Ya kalau memang nggak ada gugatan pra peradilan kalian, sama aja gitu, ini berbicara omong-omong semua. Ketemu lagi dengan Lae, pengacara Mawar. Hanya di YouTube Petisi Ali, pengacara Mawar Sang Kuda Hitam. Oke, rekan-rekan dimanapun Anda berada, Lae-Laeku, itu Sasudena, Horas, mau lihat ya sekurang-kurang nah. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait dengan adanya gugatan Roy Suryo CS ya terhadap kepolisian daerah Metro Jaya ataupun Polda Metro Jaya ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Kita mendapatkan informasi ini ya. Ini teman-teman. Oke. Jadi Roy CS ini menggugat Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Jadi kurang lebih 1 minggu ya, baru 1 minggu mereka menggugat ini. Nomornya di sini yaitu nomor 22/5/KIP DKI PS/2026. Nah, jadi mereka sekarang sedang melakukan upaya-upaya ya untuk menggugat Polda Metro Jaya, dan kita baca beritanya mereka menginginkan berkas-berkas perkara dan bukti-bukti yang ratusan itu untuk dibuka ke publik. Jadi nggak usah pun kita membahas terlalu jauh. Yang namanya proses hukum itu, ya, itu bukan ranah KIP. Ya, karena itu adalah pro justitia, berkas perkara. Ya, mau coba-coba silakan saja. Tapi memang Komisi Informasi Publik itu dibaca di dalam undang-undangnya itu bahwasanya undang-undang KIP terkait dengan proses hukum ya untuk keadilan dan proses hukum sedang berjalan itu nggak bisa untuk dibuka kepada publik. Itu nanti ada ranahnya di muka persidangan. Jadi kalau seumpamanya ingin pansos dan lain-lainnya, ya saya kira itu hal yang biasa saja dan memang wajar-wajar saya untuk kompers ya. Dan kalau seumpamanya mau viral ya cara cepatnya itu menyenggol kepolisian. Kalau disenggol-senggol kepolisian ini cepat viral. Tapi persoalannya apa sih sehingga mereka gugat ke KIP? Ya terlalu kepo gitu loh. Mungkin mereka kepo kenapa kita jadi tersangka, alat buktinya apa saja, kita pengen lihat. Kan itu yang menjadi catatan poin penting gugatan mereka ke Komisi Informasi Publik. Nah persoalannya adalah apabila memang seumpamanya kita berandai-andai lah ya, gugatan mereka itu dikabulkan, polisi tidak mau kasih, ya itu sah saja. Jadi nggak ada sanksinya ataupun tidak ada aturannya memaksa ataupun upaya paksa polisi harus menyerahkan itu, ya nggak ada itu. Upaya polisi juga nggak mau kasih, ya nggak ada masalah gitu loh. Ya karena itu proses hukum yang sedang berjalan. Kalau seumpamanya proses hukum yang sedang berjalan nanti apa buktinya disebar-sebarkan dan lain-lainnya, ya ada upaya untuk melakukan suatu pengaburan fakta. Ini yang menjadi persoalan. Ya belum saatnya untuk masuk persidangan. Ya sabar, nanti ada saatnya. Ya saran saya juga, ya kalian itu lebih fokus kepada proses hukum yang akan sedang berjalan ini, bukan teatrikal dan lain-lainnya. Ini yang menjadi persoalan, yang nggak ada apa legalitas dan lain-lainnya ke sana ke sini. Bilang ahli lah apa segala macam. Nah, itu yang membingungkan masyarakat gitu loh. Apalagi kalian juga minta dihentikan. Nah, itu yang membingungkan masyarakat. Jadi teman-teman, mereka menggugat ke Komisi Informasi Publik KIP DKI Jakarta ingin meminta berkas yang ratusan itu, bukti-bukti itu. Ya saya kira Polda nggak usah kasih itu. Saya yang bilang, ya biarin aja. Mereka pusing gitu loh. Kalau perlu nanti gugat aja KIP-nya itu. Kalau dia mengabulkan apa membuka memohon dokumen-dokumen itu, nggak usah kasih tuh dokumennya, ya gugat aja itu KIP-nya. Jadi nggak usah pusing-pusing ya. Jadi kepada Pak Jokowi, yang sabar Pak Jokowi ya,
Karena Anda sudah sampai hampir 1 tahun ya perkaranya ini jalan terus, Anda juga belum mendapatkan kepastian kapan dilimpahkan ke persidangan atau tidak. Saya kira kita doakan pihak kepolisian dan penyidik untuk menuntaskan kasus Pak Jokowi. Karena konsekuensi daripada penetapan tersangka itu ya harus ada kepastiannya. Harus segera P21. Kalau nggak P21 kan kita nggak bisa uji nih. Gitu. Jadi kalau berbicara terkait dengan mereka CLS, dia bukan pihak di situ. Ya, jadi nggak usah komen-komen CLS. Karena pihaknya itu ya warga masyarakat, warga sipil. Nah, tinggal lagi kemarin kita itu masuk, karena saya selaku kuasa hukumnya Bapak Andi Kurniawan. Ya, saya sebagai pengacara mempunyai kewenangan dan mempunyai hak untuk mengajukan diri sebagai para pihak. Tinggal lagi hakimnya menganggap ya belum perlu untuk masuk sebagai para pihak, intervenien, gitu loh. Jadi jangan diputar-putar, ya ini itu nggak jelas, ya kan? Kita bicara yang apa adanya aja, nggak usah mutar-mutar. Ya kalau seumpamanya kamu para pihak yang bicara ya saya kira sah-sah aja gitu kan. Tapi karena kamu bukan para pihak ya saya kira itu hanya sebagai kritikan terhadap pengacara Mawar. Karena kita kan terbuka terhadap komplain ataupun kritikan warga masyarakat. Karena saya menganggapnya Anda sebagai warga yang sedang bertarung hukum gitu. Jadi kalau dibilang ada pengacara Mawar dan ini segala macam itu nggak ada persoalan karena kita sebagai kuasa hukum ya. Jadi kalau seumpamanya pengacara Mawar pakai wig segala macam itu nggak ada masalah, mau saya pakai topeng ke ya kan, mau saya pakai kribo ya, mau saya pakai apa celana renang ya nggak ada masalah. Emang lu pernah kita komentari lu pakai wayang ya kan, lu pakai baju boboho, nggak pernah kita kritik itu. Jadi nggak ada masalah mau kita rambut kribo, rambut kuning ya, mau rambut brekele ya, rambut merah sah-sah aja gitu. Jadi kita profesional saja ya. Ketika ada kritik ya silakan dikritik. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah gugatan KIP dia ini diterima atau ditolak? Terlepas diterima atau ditolak, KIP itu tidak mempunyai kekuatan yang berkuatan hukum tetap, memaksa. Nggak ada itu. Ya. Yuk gugat proses hukum, ya nggak bisa. Ada ranahnya yang sedang berlangsung, yaitu pra-peradilan. Pertanyaan kita adalah, apakah kalian itu berani untuk mengajukan pra-peradilan atau tidak? Kan persoalannya itu. Ya kalau seumpamanya kalian nggak berani mengajukan pra-peradilan, ya sudah, ikuti saja dan tunggu P21, biar nanti buktikan di persidangan. Nah sampai sekarang, kita juga tidak melihat kalian itu menggugat penetapan status tersangka itu. Ya harusnya putuskan, kalian gugat itu pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan contohnya. Ya kalau memang nggak ada gugatan pra-peradilan kalian, sama aja gitu, ini berbicara omon-omon semua. Jadi kalau kamu berbicara omon-omon, kita berbicara omon-omon, ya jangan kau panas. Ya, karena kompor yang panas itu adalah kompor yang meletus. Gitu. Maka dari itu kita sama-sama menonton. Kau juga menonton. Ya, karena memang kita ini sama-sama penonton, maka dari itu kita juga ingin melihat kepakaranmu. Dan kita juga ingin melihat sejauh mana pembuktian dalam pidana itu, apakah memang ijazah itu asli atau tidak. Karena kalian ini nggak percaya sama UGM, kalian juga nggak percaya sama KPU, kalian juga nggak percaya sama Bareskrim Mabes Polri yang sudah melakukan laboratorium forensik. Jadi yang dipercaya siapa lagi kalau bukan institusi swasta, negeri, pemerintah, ya, dan institusi kepolisian. Saya kira ini menjadi catatan dan renungan buat Roy CS dan kawan-kawan agar lebih memaksa, jangan meminta dihentikan perkara tersebut, tapi maju saja biar dibuktikan di persidangan. Terima kasih. Itu saja dari saya pengacara Mawar. Sampai ketemu kembali, Horas dari pengacara Mawar.